Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nafi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin yang sudah saya terangkan minggu kemarin ya, untuk kelas 7 tentang eh, klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang apa itu senyawa, apa itu unsur ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian asam basa ya, asam basa. Jadi campuran. Nah, kemarin kan terakhir campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih tapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Kemudian berdasarkan sifatnya ya, bisa disimak di di layar video. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Nah, apa itu basa, apa itu asam, dan apa itu garam? Ciri-ciri untuk larutan yang bersifat asam, pertama tentu berasa masam ya, bahasa Jawanya kecut ya, asam. Kemudian bersifat korosif, bisa merusak membuat logam-logam itu menjadi rusak ya. Kemudian yang ketiga sifatnya memerahkan kertas lakmus yang warna biru. Kemudian menghasilkan ion H+ saat dilarutkan di dalam air. Memiliki pH kurang dari 7. Contoh asam HCl ya, itu contohnya. Kemudian HNO3 dan H2SO4. H2SO4 itu larutan aki yang biasa untuk mengisi motor ya. Kemudian contoh asam yang lain yaitu di buah-buahan ya, buah-buahan itu yang rasanya masam, jeruk, mangga. Nah, itu termasuk kategori asam. Kemudian selanjutnya basa. Larutan basa untuk ciri-cirinya berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air, memiliki pH lebih dari 7. Nah, contohnya apa? Contohnya natrium hidroksida ya, atau NaOH. Kemudian kalium hidroksida atau KOH, dan magnesium oksida MgOH2. Larutan basa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita temukan itu contohnya sabun. Sabun itu rasanya pahit, bersifat licin. Nah, itu contoh dari zat yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, garam. Nah, garam adalah suatu zat hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya apabila kita gabungkan antara asam HCl dan basa NaOH HCl dan NaOH atau natrium hidroksida ya, itu akan menghasilkan garam NaCl atau natrium klorida. Sifat garam bermacam-macam ya. Ada yang lebih dari 7 atau bersifat basa, dan ada yang kurang dari 7 atau garam asam ya. Kemudian bersifat netral, pH-nya 7. Nah, itu asam, basa, dan garam. Selanjutnya, untuk mengetahui sebuah zat memiliki sifat asam, basa, atau netral, kita bisa menggunakan bantuan yang disebut indikator. Pertama, dari indikator alami bisa kita dapatkan dari bunga sepatu, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Kemudian indikator buatan, metil merah dan phenolphthalein ya, itu zat kimia yang digunakan untuk menguji suatu zat apakah bersifat asam, basa, atau garam.
Kemudian indikator universal, yaitu menggunakan kertas lakmus. Dan yang terakhir, pH meter. Alat ini adalah alat yang didesain khusus untuk menentukan derajat keasaman atau kebasaan suatu benda. Di situ bisa terlihat langsung ukuran pH-nya, kurang dari 7, lebih dari 7, atau sama dengan 7. Selanjutnya, pemisahan campuran. Pemisahan campuran, di sini ada di sini ada 7 macam. Ya. Pertama, filtrasi, sentrifugasi, kemudian distilasi atau penyulingan, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan yang ketujuh, atraksi magnetik. Kita bahas satu-satu mulai dari filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur di dalam campuran heterogen. Contohnya, air dan pasir. Bagaimana cara memisahkannya? Menggunakan alat, kita bisa menggunakan alat saringan ya. Kemudian campuran antara air dan pasir itu dituangkan ke dalam tabung yang atasnya sudah kita taruh saringan. Nah, itu namanya metode filtrasi. Selanjutnya, metode sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Itu alatnya mirip dengan blender ya, mirip kayak blender itu. Itu biasanya kalau kita ambil darah, kemudian ditaruh di dalam tabung kecil-kecil ini. Kemudian tabung kecil ini ditaruh di dalam suatu alat yang namanya alat sentrifugasi ini. Terus kita putar. Maka antara sel darah merah dan plasma darah dapat terpisah. Selanjutnya, metode distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh, memisahkan aseton dengan air. Nah, itu memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan titik didih zat ya. Contoh lagi juga bisa kita terapkan air dan minyak ya. Air dan minyak itu mempunyai titik didih yang berbeda ya. Maka ketika mau memisahkan antara minyak dan air, itu juga bisa menggunakan metode distilasi atau penyulingan. Selanjutnya, kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini kromatografi metode pemisahan yang lebih canggih lagi ya, yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Misalnya, campuran antara kapur barus ya, ini akan disublimkan. Campuran antara kapur barus dan es itu bisa disublimasi kapur barusnya, karena kapur barus itu dari wujud padat bisa langsung menjadi gas ya. Selanjutnya, evaporasi
atau penguapan. Evaporasi atau penguapan adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Penguapan. Ini contohnya ada sebuah campuran iodin dan garam, atau garam beriodium. Akan kita pisahkan antara zat iodin dengan garamnya, maka bisa kita gunakan dengan metode penguapan evaporasi. Yang ketujuh, metode pemisahan dengan cara atraksi magnetik. Apa itu atraksi magnetik? Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya, campuran antara serbuk besi dan pasir, ya. Kita campurkan. Secara kasat mata memang tidak hampir mirip warnanya, sama-sama hitam, serbuk pasir dan serbuk besi. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, itu digambar ada contoh campuran antara serbuk besi dan pasir. Maka ketika kita dekatkan sebuah magnet yang tertarik ke magnet, ya, itu adalah serbuk besinya. Karena serbuk besi mempunyai mempunyai sifat kemagnetan daripada pasir. Ya, selanjutnya tentang perubahan materi ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti di akhir video ada soal, silahkan bisa dikerjakan, ya. Kemudian dikirimkan melalui WA saya, ya, jangan lupa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada banyak kesalahan, semoga dimaafkan dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.